Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh dunia dan akhirat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haikal Fanzuri di podcast Cerita Guru season ke-2. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan gestar yang sudah sangat sepuh banget di peralifan ini teman-teman. Iya. Beliau ini adalah salah satu dari berapa ya? Dari 10 Hokage Alif pertama. Enggak. Pokoknya ini beliau nih guru-guru pertama di Alif nih yang sangat banyak pengalaman mengajarnya teman-teman. Dan kebetulan juga kemarin abis berangkat umroh, alhamdulillah kemarin berangkat ke Tanah Suci, sekarang udah balik lagi ke tanah air. Langsung aja kita sambut Kak Fatul Hadi. Aduh, gak masalah. Assalamualaikum Kak Fatul, apa kabar Kak Fatul? Kal, sehat Kal. Alhamdulillah. Ente sehat Kal? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Gimana kemarin perjalanannya Kak Fatul? Umroh? Iya itu tuh. Dapat kabar itu hari apa tuh yang acara? Januari, Desember akhir. Yang acara Alifur tuh hari apa tuh? Hari Minggu ya, Minggu kayaknya. Minggu Desember 2024. Nah, dapat kabar dari istri, katanya ya umroh. oh Kak Fatul nggak ikut acaranya? Ikut acara setengah. Karena waktu itu sambil gokar. Oh mantap. Jadi udah jalan gokar, udah nggak ikut Alifur. Itu aneh, inget banget tuh nganter ke nganter penumpang ke pelabuhan. Begitu mau keluar pelabuhan, masuk chat. Ya umroh. Umroh apa maksudnya? Ya itu Alifur. Oh gitu. Terus di situ agak kaget sih. Kaget. Gimana? Kaget aja. Ayam. Enggak gitu ya. Soya. Soya brother. Enggak. Kaget. Oh terus masuk tuh chat Bunda Ocha. Bunda Ocha. Selamat Kak Fatul. Rame dah. Rame di grup Alif. Tertegun. Rasanya waktu itu tertegun karena tertegun tuh gimana ya? Tertegun tuh kayak bingung. Enggak. Tertegun tuh karena aneh paginya tuh ada insiden sama ibu. Ada insiden sama ibu di rumah. Sedih pagi itu. Pagi itu sedih. Sedihnya sebenarnya karena kesalahan diri sendiri. Pagi sedih sampai keluar air mata tuh di kamar. Keluar air mata di kamar. Terus sorenya umroh gitu. Dapat kabar umroh sorenya. Iya, dapat kabar umroh. Jadi tertegunnya karena biasanya aneh kalau sama ibu aneh tuh ya aneh ngomong-ngomong aja, komunikasi maksudnya nyampein aja. Ibu aneh bilang apa, ya aneh nyautin apa gitu. Nah pagi itu aneh cenderung diem aja. Karena lagi selekan gitu sama ibu. Enggak selekan sih. Bukan selekan sih sebenarnya. Apa ya? Ya pokoknya gitu, lagi enggak baik-baik aja banget gitu. Terus ya karena itu tertegunnya tuh karena itu umroh. Ya apa ini bagian daripada aneh diem tadi pagi ya gitu. Oh nggak mau marah gitu. Nahan gitu, Kak Fatul nahan berarti. Biasanya tuh ya kalau marah ya langsung disampein. Sebenarnya bukan marah sih, apa? Iya. Maksudnya kalau ada kritis hal sesuatu lagi ada yang harus disampein, langsung disampein. Ini ditahan sama Kak Fatul. Sorenya dapat hadiah tiba-tiba. Iya, sorenya dapat hadiah. Jadi paginya sedih, terus sorenya dapat hadiah itu. Makanya rasanya tuh tertegun aja gitu. Mau nangis nggak bisa nangis. Sebenarnya ada perasaan itunya waktu pas dapat kabar itu. Pas dapat kabar itu. Terus gimana tuh? Respon kan tadi lagi gokar tuh. Pas nyampe rumah tuh gimana tuh? Ngomong ke ibunya kah segala macam gitu? Oh enggak. Oh, kan diem aja. Kondisinya waktu itu sama ibu tuh karena aneh diem aja. Jadi pas sampai rumah ya aneh udah los aja. Sebenarnya keluar rumah tuh udah los aja sih. Iya. Oke. Terus
Sampai rumah, istri waktu itu di Jakarta. Sama anak pertama. Jadi pas sampai rumah ya habis nerima kabar umroh itu aktivitasnya biasa aja. Nanya kan ente dapat juga kan, ente terus ya guru-guru yang lain, terus nanya kapan berangkatnya, nanya kabar berangkat, terus waktu itu katanya Januari ya, terus Januari ternyata bukan jadwalannya, udah penuh. Akhirnya kemarin dapat kabar itu Juni kalau nggak salah. Oh dapat dikabarin lagi berangkatnya Juni. Dikabarin akan berangkat Agustus ini. Ini Agustus kan? Juli. 27 Juli. Oh iya. 27 Juli. Nah kemarin tuh selama perjalanan di sana tuh apa ceritain dong? Kayak misalkan Kafatul depan Ka'bah lah, depan di Raudhah lah, itu gimana tuh perasaan Kafatul tuh? Jadi persiapan umroh itu dari Aceh. Jadi urus paspor, perpanjang paspor, suntik segala macam persyaratan, udah selesai. Berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, manasik, terus minggu depannya berangkat umroh. Pas berangkat umroh, ini kayaknya nggak bisa dijelasin kata-kata. Iya, sibuk memandang aja sih. Maksudnya, wih ini Masjid Nabawi gitu, sibuk mandang aja. Kafatul nyampe Madinah dulu apa Makkah? Madinah. Oh Madinah. Iya, sampai Madinah. Pas di bis sampai dari pesawat sampai ke Jeddah, dari Jeddah kan naik bis ke Madinah tuh 6 jam. Di situ duduknya samping kaca lah. Samping kaca ngeliat keluar tuh ya nggak kebayang aja kalau ini lagi di Arab. Iya. Kita lanjut ke bagian Kafatul ini apa namanya? Ketika ya di makam Nabi, ketika tawaf. Nah, itu ada nggak tuh? Keinget kepikiran sama murid-murid Kafatul tuh. Karena kan pasti izin-izin ngajar dong. Iya. Gimana tuh? Pas sampai Madinah tuh ya karena capek. Jadi doanya doa yang simpel-simpel aja. Apa tuh? Pas di Madinah maksudnya doa keseharian aja, doa orang tua, doa dimudahin bersyukur, Robbana atina gitu-gitu yang pendek-pendek. Pas besoknya tuh perasaannya tuh kayak memandang. Jadi loh, ini Kafatul masih jet lag apa enggak sih? Enggak. Jadi gimana ya? Anda tuh menggambarkan bahwa ini ya Masjid Nabawi gitu. Ini ya kayak emang susah sih ya dijelasin kayak kalau ini entar lo Kafatul ini pertama kali umroh apa udah berapa kali? Pertama kali. Oh, pertama kali. Jadi tuh iya. Aneh perasaannya bingung perasaannya karena juga mengalami hal yang sama. Iya, jadi kayak kaget gitu. Iya. Kaget terus pas ke masjid ya ibadah biasa gitu. Terus ada momen ke Raudhah itu alhamdulillah agak lama tuh. Di situ lama? Bisa lama berarti tuh. Lumayan. Jadi kata Ustadz Ijal tuh tour leader pas ke sana. Jadi salah satu triknya tuh kalau di Raudhah itu setelah sholat 2 rakaat itu kita langsung sujud. Nah pas sujud itu kita doa supaya kelihatan lagi sholat. Iya, supaya nggak diusir sama askar itu. Nah, karena mungkin kalau terlalu udah baca doa angkat tangan, kayak sangkanya mau udah selesai nih ya kan? Iya, ini udah lama nih. Iya. Haji. Udah diusir. Iya, tapi iya sih, tapi emang itu juga cuma kayaknya itu juga tetap untung-untungan Kafatul. Apa tuh? Kalau menurut Ani kayak tetap untung-untungan aja gitu bisa bertahan walaupun kita habis selesai salam gitu kan, terus sujud lagi gitu kan. Nah, kadang ada yang ternyata ada juga askar yang mantengin orang ini nih. Nah itu tuh kan PR tuh ya. Iya. Walaupun lagi sujud ya ditarik dong orang kondisi udah bukan sholat gitu kan. Iya. Nah itu berarti kayaknya tetap untung-untungan. Oh berarti itu nggak untung-untungan. Iya. Bisa jadi. Kayaknya ya. Cuma ya rezeki orang aja ya. Iya rezeki orang aja kan. Nah Kafatul berarti kemarin bisa ngerasain itu tuh. Termasuk yang beruntung itu ya di situ lama gitu. Masya Allah. Alhamdulillah.
Jadi karena di situ lama doanya ya sampai habis aja doanya, sampai doa apa lagi ya gitu. Sampai bingung. Gitu. Jadi semuanya tuh sempat aneh sertakan gitu. Dari keluarga, guru, teman-teman, terus ke pekerjaan, orang-orang yang nitip doa. Dibacain tuh semua tuh. Bacain, tapi bacainnya tuh yang pertama dibacain secara keseluruhan aja. Jadi ya Allah kabulkanlah doa orang-orang yang menitipkan doa pada saya. Iya. Nah gitu. Terus di antara teman-teman saya yang bekerja, semoga karirnya bertumbuh, yang sedang usahanya diberkahi. Nah gitu. Tapi yang murid-murid saya dan kedua orang tuanya yang menitipkan doa, semoga engkau kabulkan, bisa umroh sekeluarga. Nah, jadi polanya doanya nih gitu terus. Sebenarnya ada terbesit, ternangis nggak ya? Gitu. Ternangis nggak ya? Iya. Pas kesana enggak. Biasa aja. Karena mungkin sibuk itu tadi, sibuknya tuh memandang aja gitu. Kayak lo ketemu kekasih lo, udah lama gak ketemu nih. Bukan gue menganggap bahwa gue adalah kekasih Nabi ya, bukan. Maksudnya itu kan Masjid Nabawi, Mekah, kita kan udah tahu dari kecil. Yang kita sebut namanya mulu, cuma baru ketemu langsung gitu. Pas ketemu tuh ya sibuknya memandang aja gitu. Terus sebelum masuk ke Raudhah, itu Ustadz Rijal ngingetin gitu. Baca sholawat adrik nih. Sholawat apa? Adrik nih. Gimana tuh? Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. Jadi itu momen Ustadz Rijal bilang baca sholawat itu ketika habis sholat. Jadi buru-buru gitu. Gitu. Baru baca. Nah, baru baca. Aneh tuh pas baru masuk Raudhah baru baca sedikit. Jadi pas masuk Raudhah tuh bacanya assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi. Udah sampai situ doang karena baru tahu ada sholawat itu gitu. Baca sholawat itu terus sampai proses jalan keluar. Di keluar buka HP lagi. Baca yang tinggalan. Baca yang ketinggalan gitu. Terus ternyata ada artinya. Wahai junjunganku Rasulullah gitu kan. Khudh biyadi, peganglah tanganku. Terus qallat hilati, sedikit sekali upayaku. Terus adrikni, maka temukanlah aku. Aneh pas baca itu tuh baru di situ jatuh air matoyo. Tapi tidak jatuh ke pipi, lengket aja. Karena ini baru denger lagi pakai bahasa Aceh nih. Bukan itu bahasa Padang. Bahasa Padang. Kalau bahasa Aceh tuh ru imata. Tapi enggak tumpah. Enggak ya, cuman bergelinangan aja gitu. Bergelinang aja karena baca artinya. Di depan tempatnya langsung masalahnya kan. Udah keluar itu. Iya, maksudnya di depan tempatnya di daerah situ lah pokoknya kan. Gimana nggak jatuh gitu kan? Kenapa aneh logatnya jadi kayak gitu nih ikutan? Nggak, maksudnya gimana nggak tersentuh di tempatnya langsung baca kayak gitu? Ya. Yang bikin itu tuh yang kan emang upaya kita emang dikit banget. Iya. Dikit banget emang. Terus kita minta tolong bukan kitanya yang nyamperin, kita minta tolong Rasulnya yang nyamperin kita. Minta itu jemput kan, kita gitu ya. Iya, minta jemput kita. Terus lu gimana? Kayak lu ngecas lagi. Iya kayak dibilang nggak tahu diri ya kan. Cuma ya alhamdulillah ya, semoga teman-teman yang nonton ini ya bisa berangkat umroh bareng keluarganya, bareng anak-anaknya, bareng teman-temannya, pokoknya bareng orang-orang yang dikenal lah ya, biar amin. Biar ini juga gitu, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke Kak Fatul, kita flashback ke perjalanan Kak Fatul di sini nih. Kak Fatul kan kalau nggak salah, karena tadi udah dibilang ya sepuh banget di Alif nih, peralifan ini nih dari berapa 2000 berapa ya 16 ya. Nah sekitar segituan lah ya kan, 2016 tuh. Apa tuh perjalanan Kak Fatul? Kok bisa ada di Alif tuh, kok bisa gitu?
Jadi tuh aneh kuliah di Jakarta, sempat kuliah di Aceh tuh satu semester. Terus kuliah di Jakarta. Karena dulu tuh tahu Ustadz Zaki tuh salah satu ustadz yang kalau ngajarin tuh sedikit tapi punya power. Iya. Sedikit tapi ngena gitu. Iya. Sedikit tapi ngena tuh aneh ngerasanya kok aneh kayak butuh ya gitu. Butuh. Akhirnya pindah kuliah ke Jakarta. Salah satu niatnya itu supaya bisa ketemu Ustadz Zaki. Akhirnya ya sebagian waktunya kalau ada kesempatan ke rumah Ustadz, ya ke rumah Ustadz. Kalau ada kajian Ustadz, ya ikut kajian Ustadz. Itu alhamdulillah keterusan sampai ada alif ini. Ada alif ini. Iya ditawarin sama Ustadz. Sebenarnya waktu itu tuh lebih ke jalan aja sih Kak. Nih kita mau bikin alif nih tempat ngaji anak-anak. Tapi kan waktu itu kan Bu Fenty kan sasaran pertama kan untuk anak-anak ekspatriat ya. Tahu nggak? Nggak tahu. Sasaran pertama itu setahuannya ya. Jadi alif school itu dibuat sasarannya tuh anak-anak yang dia ini Islam tapi bahasa sehari-harinya itu bahasa Inggris. Oh iya. Iya, karena Ibu Fenty punya banyak teman yang kayak gitu. Bikinlah alif. Karena Ibu Fenty punya teman banyak, tapi nggak tahu belajar ngaji di mana. Karena ya kayak ente bilang tadi tuh, mungkin kan international school, terus butuh tempat ngaji yang proper sama selera beliau-beliau ini. Bikinlah alif school. Pas bikin alif school, ternyata peminatnya itu bukan anak-anak ekspatriat aja, anak-anak ya secara umum aja. Ternyata banyak. Nggak banyak sih dulu tuh muridnya sedikit lah. Dulu hitungannya banyak sih. 5-6 gitu kemana aja. 3, 10. Kayak gitu. Makin jalan akhirnya ya terima aja. Karena udah udah pada datang. Terima. Akhirnya kan ada permintaan privat tuh. Yang datang ke rumah gitu kan. Yang sampai akhirnya sekarang ya Alif Ikro begini datang ke rumah gitu kan. Kak Fatul kan dulu kalau nggak salah kepala sekolah Alif School tuh ya. Iya itu sebenarnya karena Nana masih kuliah sih. Sebenarnya Nana kan kepala sekolahnya. Cuman waktu itu sebenarnya Nana skripsi, Ane skripsi. Ane udah selesai duluan, si Nana belum. Gitu. Waktu itu diperluin kepala sekolah. Akhirnya kan sebenarnya kan Nana nih. Tapi karena Nana masih kuliah, ya geser ke Ane. Cuma kan agak lama tuh bertahan di posisi itu ya kan. Iya nggak sih? Kayak iya dong dari awal itu berdiri sampai akhirnya Kak Fatul lepas dari kepala sekolah itu tuh agak lama gitu, berapa tahun gitu kan. Iya lumayan. Iya maksudnya dan berarti nih selama perjalanan mengajar Kak Fatul itu kan ya banyak banget gitu kan ide-ide mengajar Kak Fatul tuh yang namanya setiap hari gitu kan ngajar. Kayak Ane pernah waktu Ane pertama kali masuk Alif Ikro ini kan co-teachernya co-teaching gitu kan. Terus Ane ke kelasnya Kak Fatul kayak ya udah idenya ngalir aja gitu kayak nggak direncanain. Oh waktu itu kelasnya mana? Ya pokoknya sama guru-guru yang udah lama itu tuh sama yang kalau ada yang ingat Ane pernah ngomong guru ngaji berotot tuh Kak Ali. Nah itu tuh maksudnya sama tuh yang idenya tuh ngalir aja gitu nggak yang dipikirin ini ngajar apa ya kan. Kalau guru-guru sekarang nih Kak Fatul nih nah ini tuh banyak yang Kak aku ngajar apa ya Kak, yang bingung banget tuh sama materi ngajar itu tuh. Nah Kak Fatul boleh tuh kasih masukan ke guru-guru itu kayak ini kalau lagi bingung ngajar ini gitu tuh. Sebenarnya tinggal ikutin kurikulum aja kan. Iya itu juga. Kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh tema-temanya tuh ngikutin bulan kan.
Ngikutin bulan hijriahnya. Oh. Nah, jadi misalkan kalau Ramadan tuh jelas, Syawal jelas, Zulhijjah jelas, Rabiul Awal tuh jelas, Muharram jelas. Udah. Terus sebenarnya cara narik materi ya kalau menurut Ani ya. Rukun iman, rukun Islam itu kupas tuh sampai habis, sampai ke bawah-bawah. Itu nggak ada selesainya tuh. Nah, itu berarti kan pemahaman gurunya harus penuh banget dong. Iya gak sih? Iya sih. Nah, maksudnya gimana tuh cara biar penuhnya itu tuh gimana tuh? Aneh penuh banget sih enggak. Cuman kan waktu itu kan yang dihadapin kan anak usia 3 tahun sampai paling 7 tahun lah. Nah, kan nggak boleh yang terlalu berat-berat juga. Iya, maksudnya artinya disederhanakan aja gitu bahasanya gitu kan. Terus disampaikan semenarik mungkin ya kan. Iya. Aneh tuh lebih ke gini Kal. Sukanya tuh sama anak-anak nih ngobrol aja gitu. Sambil ngobrol sambil insight, Nah, itu metode yang aneh gunain tuh kayak gitu tuh. Iya. Dibandingkan bikin sesuatu aneh bingung soalnya bikin apaan, otak aneh kayak nggak kreatif sih. Iya. Misalnya sesederhana nonton Upin Ipin Hijaiyah. Itu sebenarnya setiap scene, setiap misalkan ada sesi si Ijat masuk. Nah itu apa lagi di ijat ya sih Ijat masuk itu bisa di stop. Si Ijat kenapa ya terlambat gitu. Dibahas aja gitu. Bahas aja. Hal-hal yang recehnya tuh bikin ngobrol dulu gitu kan. Iya bikin ngobrol. Misalkan kayak si Upin Ipin wudu, itu jangan lewat gitu aja sih video tuh. Pause aja. Pause dia ngapain dulu nih gitu. Gerak, coba ikut gerak. Ikutin gerakannya Upin Ipinnya gitu. Oh iya sih. Jadi itu secara langsung belajar wudu ya kan? Belajar wudu. Ada momen Upin Ipin masuk ke masjid. Pas kaki kanan, langkah pertama kaki kanan kita pause aja. Gitu-gitulah, sesederhana itu aja sebenarnya. Itu sederhana, cuma nggak semua orang kepikiran itu masalahnya tuh kan. Iya kan? Kayak ya udah berarti emang ya ini kayak sebenarnya yang aneh terapin ke anak-anak itu ya, sebenarnya kita tuh maunya tuh belajar tuh kayak apa? Aneh sama itu juga kayaknya kalau kita belajar terlalu banyak teks tuh nggak nyaman, pusing. Mending gambar aja lah, terus orang yang ngajar tuh ajak ngobrol, jangan full pemateri gitu, jangan. Boring jatuhnya. Iya sih. Kak Fatul kalau bisa dihitung gitu ya, murid-murid Kak Fatul tuh ada berapa? Waduh, nggak pernah ngitung kalau. Berarti banyak banget ya. Kalau mungkin durasi mengajarnya banyak. Durasi. Kalau muridnya mungkin enggak ya. Kalau durasi mengajarnya banyak. Aneh sebenarnya tuh karena pada dasarnya tuh suka sama anak-anak aja. Suka gitu ngajak ngobrol anak-anak gitu. Suka gitu kalau misalkan dia marah, kenapa ya dia marah gitu. Jawabannya soalnya masih natural banget ya kan. Jawaban anak-anak. Nggak tahu kenapa emang suka anak-anak aja. Kan ada salah satu guru kita tuh dia nggak suka anak-anak. Iya. Nah tapi begitu mengajar mungkin 4 tahun setelahnya tuh dia baru agak ini sama anak. Baru bisa. Maksud aneh nggak semua guru-guru ini tuh seneng sama anak. Iya. Mungkin aneh tuh dimudahkan karena ada dasar tuh suka gitu ngobrol sama anak-anak gitu. Berarti ya emang masing-masing sebenarnya ya. Cuma iya. Cuma caranya begitu. Cara untuk bonding ke anak-anak tuh ya begitu. Iya. Cara bonding ke anak tuh kita tuh sebenarnya banyakin denger aja sih. Banyakin dengar aja. Nah kalau anak pendiam? Itu yang susah. Gimana? Ngajar paling susah. Itu kata istri aneh. Kalau anaknya itu nggak mau ngomong. Itu tuh susah banget tuh. Terus gimana? Bukan susah ya, challenge. Iya maksudnya. Bahasanya nggak ada kata susah. Yang ada challenging. Ya cuma itu benar. Maksudnya pasti kapan lu pernah dong ngadepin anak begitu dong? Pernah. Nah itu gimana tuh? Pernah.
kalau anak nggak mau ngomong itu kita tanya dunia dia. Yang dia suka apa? Yang dia suka. Terus coba cari momen ketika ini kalau di kelas ya. Itu cari momen ketika dia sendiri, terus deketin. Cuman aneh tuh kalau ketemu sama murid yang sama sekali nggak mau bicara tuh jarang sih. Kalau pendiam tuh ada. Pendiam ada. Tetap bisa di kafatul kulik gitu kan? Waktu itu nggak bisa karena kelas itu bukan aneh yang pegang. Karena kelas orang. Jadi begitu masuk kelas, oh ini anak pendiam gitu. Jadi mungkin bagian dari kita hargai dia tuh jangan terlalu banyak diajak ngobrol juga kali. Oh iya itu bisa. Kayak yaudah emang dia nggak mau diajak ngobrol aja kan? Iya jadi kalau diajak ngobrol tuh kalau ini gitu dan biasanya kan anak kan pilih gurunya juga. Iya. Di mana yang nyaman juga. Kayak anak aneh di baru masuk PAUD, dia kelihatan gitu milih gurunya. Dan emang nggak bisa dibohongin. Ketulusan hati saat kita ngehadapin anak-anak tuh berasa di mereka. Iya, anak bisa ngerasain kita kayak gimana gitu kan. Iya. Iya, makanya waktu itu Ustadz Muzaki pernah bilang tuh baca Al-Fatihah gitu-gitu dulu sebelum ngajar. Biar energi kita udah sampai dulu ke anak-anaknya gitu. Nah, itu kayaknya ya nyata gak sih? Iya, itu pesan Ustadz juga tuh. Ketika berangkat ke tempat kerja, itu ke tempat privat, itu diniatin baca Al-Fatihah untuk itu. Nah, Yasin 41 itu tuh emang udah dari alif masih beberes. Itu udah baca itu. Belum subtle gitu lah ya, belum subtle kayak sekarang gitu. Alif dari awal gitu gimana pertemuannya, apa yang diurus-urus tuh sebenarnya Ocha, Nana, Eta gitu ya, dan teman-teman perempuan yang lain gitu yang akhirnya mengikuti. Kan diawali tiga perempuan ini, yang belakangan akhirnya mengikuti karena kebutuhan SDM. Jadi ya semuanya berkontribusi, cuman timingnya aja beda. Nah, kenapa dibilang yang bertiga ini yang mungkin paling melekat gitu memorinya karena emang dari awal. Dan perempuan. Iya, dan perempuan. Iya benar. Waktu itu aneh cuma jagain rumah aja itu. Ada mau chat, masuk, bukain pintu, aneh pegang kuncinya aja. Bukain pintu nih, ada mau mural. Bukain pintu nih, ada pasang AC, ada pasang kanopi, renov keran dan lain-lain lah. Nah, begitu udah mulai, baru stay di situ. Nah, stay itu ganti-gantian. Nah, dari berapa guru itu tuh yang orang-orang lama tuh, yang udah ngobrol di sini tuh kayak cuman Kak Ocha, Kak Viva, sama Kak Umam, sama Kak Fatul nih sekarang nih. Sisa-sisanya tuh, belum. Nah itu tuh guru ngaji berotot itu belum pernah dipanggil ke sini nih. Ali, kayak Andre. Nah itu juga susah tuh. Ali, Andre. Apa waktunya belum ketemu aja. Ya semoga nanti kapan-kapan ada cocok waktunya. Sampai Ustadz yang nyuruh kayaknya baru mau kayaknya. Oke, Kak Fatul kan udah ya tadi ya dari 2016 gitu kan ke di peralifan ini gitu ya, udah ngurus alif udah lumayan lama lah ya, udah berapa tahun sih itu jatuhnya. Ya pokoknya begitulah, udah lama tuh ya. Nah, kenapa pindah ke Aceh Kak Fatul? Itu momennya momentum aja sih. Sebenarnya kan Nani juga ada niatan pindah ke Aceh, cuman nggak secepat ini. Jadi setelah nikah tuh rencananya tuh mungkin 5 atau 10 tahun gitu baru pindah ke Aceh. Terus ada momen ya diingetin sama sepupu. Apa tuh? Di sana ibu sama adek aja. Sebenarnya ada abangannya juga. Ada abangannya juga. Cuman pas di rumahnya itu loh. Nah, di rumahnya itu cuma berdua. Kesehariannya gitu. Sebenarnya it's okay aja kalau aneh nggak pulang. Cuman waktu itu momentumnya lahiran anak pertama pas COVID.
COVID itu Maret 2020 bukan sih? 2020. 2020 Maret kan. April tuh baru lahir. Ingat banget COVID karena nggak. Oh, Aries berarti anaknya. 30 April. Iya, masih Aries kan? Aries tuh ya? Enggak tahu deh. Apa tuh ikan? Kambing. Enggak. Lanjut. Terus karena COVID itu waktu itu kontrakan udah habis sewa. Habis itu pindah ke tinggal di rumah kakak ipar yang di Bekasi. Ya. Habis tinggalnya di Bekasi, tinggal yang di Tangerang. Habis itu baru pindah ke Aceh Desember 2020. Oh, 2020 bukan 2021. Momentumnya kayak pas aja sih. Kan itu murid-murid Alif kan selama COVID online tuh. Oh, udah switch ke online dari offline tuh ya. Udah. Oh. Dulu bukan nggak teratur ya. Waktu yang diambil tuh banyak banget. Misalnya terus nggak sederhana itunya alokasi waktunya. Misalkan ente ngaji jam 1. Ya. Ngaji nanti jam 2:30 join lagi kayak gitu-gitu. Oh, ada kayak warnet ya, kayak billing warnet gak sih? Apa tuh? Masih ada sisa waktu gitu. Iya. Kayak gitu kan? Sebenarnya ini sebenarnya sesi. Sesi ngaji, sesi materi gitu. Yeah. Sesi materi itu bareng-bareng. Ya. Misalkan sesi materi jam 1 sampai jam 2. Oh iya. Sesi ngaji, Iya. misalkan ada 3 orang. 2:10 Haikal, 2:30 Fatul, 2:40 misalkan siapa? Bayu misalkan. Iya, maksudnya iya istilahnya pernah ngelewatin yang itu juga tuh. Iya. Ya kan, berarti iya tahu. Itu agak PR sih itu. Kalau banyak muridnya di kelas itu, nah itu agak mantep tuh. Waktunya lama banget gitu kan. Lama banget. Karena grouping ya kelas gitu kan. Bukan kalau yang teman-teman sekarang, teman-teman guru ini sekarang ini kan privat gitu, 1 atau 2 anak doang gitu kan. Ya paham sih. Akhirnya itu kan apa tuh namanya? Konsep ya? Iya. Konsepnya berubah terus ke virtual classroom. Virtual classroom tuh lebih baik tuh daripada yang awal-awal COVID. Iya. Nah, terus berubah lagi ke sendiri-sendiri akhirnya. Iya. Artinya kan Alif Iqra bertumbuh. Intinya itu tuh. Alif Iqra bertumbuh. Bertumbuh gitu cara-caranya gitu. Tapi kegiatan Kak Fatul tuh tadi gokar, ngajar. Gokar tuh baru-baru sih, baru Desember kemarin. Sebelumnya tuh di tahun 2002 coba jaga toko keluarga, ada toko karung lah. Cuman kondisinya udah nggak profitable. Cuman waktu itu biar ada yang kontrol aja gitu, karena abang Ane tuh dua-duanya kantoran. Jadi nggak waktunya untuk, karena mereka udah banyak kerjaan di kantoran, ya jadinya coba Ane itu tahun 2022 kalau nggak salah. Udah keseharian yang paling banyak dia ngajar aja. Ngajar online aja. Oke, berarti kayak kalau Ane bilang Kak Fatul, apa harapan Kak Fatul? Bukan Ane bilang, Ane tanya. Kak Fatul, apa harapan Kak Fatul untuk Alif sebagai rumah Qur'annya para guru Qur'an gitu? Ya bertumbuh aja sih. Bertumbuh terus aja, semakin luas jangkauannya. Karena di Aceh tuh kalau Ane perhatiin juga, semakin kesini tuh orang tuh semakin dugaan aja ya. Orang tuh butuh guru ngaji ke rumah. Ane pribadi pun kayaknya butuh guru ngaji ke rumah untuk anak-anak. Nggak tahu kenapa ya gitu. Padahal bapaknya guru ngaji, emaknya juga guru ngaji ya. Ya, Kak Fatul ini terakhir nih. Sebelum kita ke sesi lain, sepatah dua patah kata untuk seluruh guru-guru Alif Iqra yang ada saat ini. Bukan guru Alif Iqra doang dah. Gimana kalau Ane lebih upgrade lagi nih ke seluruh guru-guru Quran. Yang profesi guru kali. Ya boleh ya, yang profesi guru yang kayaknya sekarang udah lelah nih sama perkembangan anak-anak zaman sekarang nih ya kan. Iya. Kita coba ke depan kita coba tumbuhkan rasa empati yang lebih besar kepada anak-anak ini gitu. Kalau Anda perhatiin tuh, kalau
kita bisa empati lebih besar, kita tuh bisa lebih tenang ngajar mereka gitu. Walaupun ya Ane sendiri ada pengalaman buruk juga, karena nggak bisa empati, karena nggak bisa empati, akhirnya nggak bisa toleransi. Jadinya yang keluar gondok. Kalau kita empatinya besar, kita akan toleransi apapun yang terjadi, dan kita bisa hadapin itu gitu. Tapi kalau empatinya nggak ada, apalagi untuk toleransi, atau dibalik lah itu, Ane nggak tahu yang mana. Cuman yang Ane rasain sih gitu. Karena kalau kita empati sama anak, gini deh, Ane tuh concernnya sebenarnya agak marah gitu kalau masih dibully-bully gitu, teman sesama teman gitu. Kalau guru nggak bisa empati sama yang terjadi sama muridnya, let's say ada murid usia 5 tahun, usia kelas 5 SD, dia masih pakai Pampers, dia anjang-anjangan. Nah harus pakai Pampers. Sebelum pakai Pampers itu dia izin mulu ke kamar mandi Kak. Terus dikit, kamu kok izin terus ke kamar mandi? Nah kalau empati yang keluar, kamu kenapa ya izin ke kamar mandi? Ada masalah apa gitu? Mau cerita nggak? Gitu kan? Kalau lu jangan marah dong. Iya, maaf. Lanjut. Gitu. Akhirnya dia solusinya dari ibunya. Ibunya bilang udah pakai Pampers saja di sekolah. Pas pakai Pampers di sekolah, ke kamar mandi diikutin sama teman-teman dia. Diketawain. Dibully lah tuh akhirnya. Dibully. Iya sih. Berarti ya awalnya berarti dari gurunya juga nggak sih termasuk berarti kan? Iya dari gurunya gitu. Terlepas ya kita semua belajar ya. Iya. Artinya ya emang kitanya juga harus makin belajar lagi. Walaupun jadi guru nih ternyata emang harus belajar lagi gitu kan? Iya. Terutama itu tuh tadi tuh empati sama toleransi itu sepakat tuh kayak gitu tuh. Anak nggak bisa. Ya, kamu harus bisa, gimana sih, kan udah dikasih tahu. Kenapa nggak bisa gitu bro? Iya sih. Nggak bisa. Lu empati lu kenapa nggak bisa? Oh berarti metode belajarnya nggak gini nih, nggak bisa nih. Atau dia emang cara belajarnya tuh misalnya gini, ada anak yang bacaan Qurannya tuh lancar gitu. Ada anak yang sebagian lancar, sebagian enggak. Kok dia halaman ini nih lancar ya? Terus halaman depan tuh kok agak tanafus ya? Nah, akhirnya Ane perhatiin ternyata yang kalimat lancar itu adalah kalimat yang familiar. Begitu juga dengan kita sendiri. Coba kita disuruh baca cepat, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah baca cepat bisa. Kita buka tengah-tengah Quran, disuruh baca cepat, secepat kita baca Al-Fatihah atau Al-Baqarah atau juz amma. Ane yakin nggak bisa. Nah, nggak bisa. Karena jarang. Jarang ketemu. Nah makanya empati dulu. Jangan langsung judge berarti. Jangan judge dulu, jangan harapan gurunya doang yang dilihat gitu. Karena kalau kita lihat harapannya ini, tapi capaian anaknya segini. Ya kita kalau ngeliat patokan ke sini terus kesel terus. Iya benar. Capek tuh. Berarti don't judge book by its cover tuh bener tuh. Itu bahasa Arab. Jadi gitu sih menurutnya. Iya. Guru-guru nih sebenarnya empati itu ke siapapun sih. Ke siapapun. Tapi dalam hal guru ya ke muridnya berarti kan. Iya, dalam hal tapi guru. Tapi kalau dalam hal manusia ke semuanya. Tapi ke makhluk hidup lah ya, bukan ke ini. Ke makhluk hidup. Tapi iya, nggak ada tapi sih sebenarnya. Semua ada challenge-nya. Iya. Tapi semua ada challenge-nya. Oke Kak Fatul. Tadi kita udah teman-teman kita udah denger ceritanya Kak Fatul yang sebenarnya nggak cukup ya satu episode tuh kayak. Iya, benar kita lanjut aja deh. Enggak. Kita Kak Fatul mau pergi, nggak usah macem-macem dah. Gitu. Oke, kita ya semoga nanti ada kesempatan lagi kita ngobrol bahas hal yang lebih
hal yang lebih spiritual. Enggak. Enggak sih. Lebih ke itu tuh tadi tuh. Ya udah, empati tadi. Lebih ke situ tuh. Itu kayak menarik tuh kalau kita kapan-kapan ada. Boleh. Masalahnya Kak Fatul balik ke Aceh sih nanti nih. Enggak Ya cuma semoga ada waktunya lagi, kesempatan lagi kita datang Oke. di lain kesempatan, tapi ya pokoknya kesempatan yang lebih bagus lah ya Kak Fatul ya. Kita ngomongin yang nah ini sebenarnya jiwanya Kak Fatul tuh yang tadi tuh teman-teman, yang di sesi terakhir tuh itu jiwanya Kak Fatul asli tuh teman-teman. Iya. Coba baru keluar aja ini. Ini kan udah dibilang mau udahan baru keluar dari tadi. Ya gitu intinya nih, ceritanya sangat menginspirasi. Jadi buat teman-teman guru khususnya, nah itu tadi cara-cara yang dikasihin Kak Fatul tuh coba diterapin deh. Aneh juga waktu itu pernah nerapin kayak gitu tuh caranya tuh, yang tadi Aneh bilang lebih ke ajak ngobrol gitu-gitu tuh. Nah itu Aneh nerapin kayak gitu tuh Kak Fatul. Ya semoga teman-teman guru bisa ya banyak sharing lah ya. Sekarang kita udah bikin grup forum guru alif tuh semuanya tuh. Ya semoga itu berguna ke depannya. Ntar Kak Fatul bisa ditanya-tanya, di tag aja teman-teman ke situ. Amin. Nah, untuk yang mau ngobrol lebih banyak sama Kak Fatul, nah bisa di itu tuh. Bisa ke Aceh aja. Bisa ke Aceh aja. Oke teman-teman, tadi kita udah dengar cerita dari sesepuh Alif ini nih teman-teman nih. Ya semoga ceritanya bermanfaat buat kita semua. Oke, sekarang kita pindah waktunya ke sesi piyama. Pilih yang mana ya? Ada sesi ini. Lupa. Boleh di cancel aja gak sesi ini? Emang apa? Iya, enggak apa-apa. Kan nanya doang. Kan tinggal jawab enggak. Enggak, jangan. Oh iya, jangan. Oke, pokoknya ini Aneh nanya ke Kak Fatul. Oke. Oh, soalnya ini pertanyaan kejebak nih. Kejebak? Ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah. Kalau dijebak kan tinggal ditarik aja. Tapi Kayak Nabi Yusuf. jadi Aneh ngasih pertanyaan, Aneh kasih pilihan jawabannya, Kak Fatul pilih, terus kasih alasannya. Oke, sorry, Aneh potong. Yang tadi pas sesi kita cerita ngupas ide belajar, itu cerita Nabi. 25 Nabi itu harus dikupas secara tuntas tuh. Itu juga Itu, lupa. sama nuzulul Quran, asbabun nuzul tuh Aneh kemarin cuma ngomongin asbabun nuzul, ternyata lama tuh pas dikupas. Karena gini, Aneh tuh mau bikin mereka ini tuh inget sama kisah Nabi. Iya itu. Jadi bisa ngimbangin kagum sama cerita Nabi sama cerita Spider-Man. Oh iya. Paham Gitu. maksudnya. Jadi let's say Ya semua superhero lah intinya, Iya. semua superhero iya. kayak nggak ada apa-apanya sebenarnya, ya kan? Semua kesuperheroan yang dilakukan animator-animator ini itu sudah dilakukan sama para nabi gitu loh. Iya. Jadi targetnya jangan di sini dong harusnya. Gitu. Oke, apa? Itu bisa tuh nanti. Apa? Ntar dulu itu Aneh ngomong itu bisa tuh nanti teman-teman akademik kolaborasi sama Kak Fatul tuh. Kak Saal sama Kak Aska. Cerita Nabi, kupas Nabi. Iya itu boleh tuh. Oke, ini kita lanjut yang piyama tadi nih. Itu kagak jadi nih Kak Fatul. Oke, siap. Pertama, lagi dapat tawaran murid, tapi jadwal yang sekarang lagi padat banget. Tapi di satu sisi lagi butuh pendapatan lebih. Apa yang Kak Fatul pilih? Terima tawaran murid tersebut walaupun jadwalnya akan semakin padat, atau lepas tawaran itu biar ada waktu bersama keluarga? Ambil tawaran itu. Gaskeun. Parah. Ya, itu udah gak usah dijawab ya. Memang udah kepala keluarga masalahnya ya gak sih? Apa alasannya? Satu sisi itu, sisi lain waktu kosong tuh bahaya. Waktu senggang tuh bahaya. Iya. Sebenarnya tuh yang Aneh sadari ya. Kita tuh agak sehat karena kita bekerja aja. Ada kegiatan gitu. Bukan menafikan nggak mau waktu sama keluarga, bukan. Ini lebih ke pilihan supaya keisi aja waktunya gitu. Iya benar-benar. Kak Fatul punya murid yang udah lama banget ngajar Kak Fatul. Ngaji bareng Kak Fatul nih. Tapi Kak Fatul harus keluar kota. Apa yang Kak Fatul pilih? Nunda pindah keluar kota sampai murid itu udah lancar banget belajar ngajinya, atau tetap harus pindah dan lepas saya murid tersebut? Lepas aja. Kan ada pengajaran lain. Walaupun udah lama banget ya udah gitu kan. Iya.
kasih apresiasinya teman-teman buat Kak Fatul. Iya. Mantap nih. Nih jauh-jauh nih tamu paling jauh nih masa ini. Tamu paling jauh. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Tamu paling jauh dari Aceh. Betul. Kita ada Papua ada. Ada tadinya, cuma udah nggak Papua? Sorong. Di mana itu, Sor? Papua Barat kalau nggak salah ya, Sorong tuh. Dia pengajar. Tadi ya ngajar, cuma udah jadi hakim sekarang kakak Ini itu. masih rekam atau tidak? Masih lah. Masih Kan belum. rekam. Ya, Sudah tidak ngajar. udah nggak. Ada itu Kalau ada bagus sekali kakak itu. kelas itu Amalia Karim Seknun. Amalia Karim Seknun. Sekarang udah jadi hakim lah pokoknya. Hakim. Di Papua di Sorong. Ya semoga makin ada lagi lah ya macam-macamnya orang ini biar Iya. ya itu tadi kan harapan Arif Fikro bertumbuh gitu ya. Bertumbuh seperti ini. Dan ini berarti ditambahin nih, dilas lagi nih. Apa tuh? Itu titik-titiknya. Iyalah. Ya. Saya nggak tahu sih, terserah sih. Oke teman-teman. Oke. Terima kasih banyak yang udah menonton video ini. Kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Fatul udah. Terima kasih banyak, Kak. Bersedia Udah bersabar. cerita-cerita ini kayaknya kan susah nih ya dikorek-korek nih ya. Tonton jangan lupa Anda ingetin untuk like video ini dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di subscribe channelnya. Ya semoga Kalau ke Madinah salawat adrik nih. kalau ke Madinah salawat adrik nih. Jangan lupa itu tuh. Ntar teksnya ditulis kali ya. Iya. Kak Aril deh. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.